kita bicara masalah partai ini, masalah politik, masalah PKS-nya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Haji tentang perkembangan PKS yang ada di Pulau Sumbawa sana, dapilnya Pak Haji? Dan apa rencana-rencana ke depan untuk PKS ini di dapilnya Pak Haji itu? Atau apa rencana-rencana atau apa yang sudah Pak Haji lakukan untuk di dapilnya di Pulau Sumbawa itu? Terima kasih. Ya, alhamdulillah secara struktur PKS, alhamdulillah kami sudah mulai menyelesaikan sampai ke tingkat desa-desa yang ada di sana. Dan yang ada inilah yang kemudian kami konsolidasikan secara baik. Di samping menghadapi pemilu 2024, saya sejak awal sudah menyampaikan kepada teman-teman, kita harus membangun 4 pilar sekaligus secara bersamaan. Pertama, kita harus tetap menjaga tumbuh kembang serta solidnya kader partai. Nah, kita tahu bersama PKS ini adalah partai kader, pembinaannya rutin, sepekan sekali, ada pertemuan-pertemuan, ada yang bentuk klasikal, ada yang bentuk regu-regu seperti itu, ada yang kemudian dalam bentuk-bentuk lain, yang sekarang kami sebut dengan istilah PKS menyapa. Itu kader-kader PKS bertemu dengan masyarakat. Nah, itu semua adalah dalam rangka kita untuk menumbuh kembangkan serta tetap menjaga soliditas kader. Itu yang pertama. Yang kedua adalah struktur yang terbangun itu harus dalam kondisi siaga, siaga tempur gitu. Semua baik itu di tingkat kecamatan, di kabupaten, kecamatan, desa-desa, bahkan mungkin ranting. Menghadapi pemilu kita harus siapkan juga saksi-saksi yang kuat. Yang intinya yang kedua ini adalah struktur yang siaga. Yang ketiga adalah kita menyiapkan calon-calon anggota dewan itu yang handal, ya kan? Kita rekrut dari tokoh-tokoh masyarakat. Karena ada tahapan-tahapannya untuk menjadi anggota DPR dari PKS. Ada proses penjaringan, ada proses penyaringannya. Dan alhamdulillah pada hari ini kami sudah mengkomunikasikan dan sudah tersusun dengan baik. Itu baik di pusat sudah selesai, di provinsi juga sudah selesai, baik di Sumbawa maupun di Bima Dompu, di kabupaten juga sudah dalam tahap finalisasi. Bahkan sekarang ini tinggal kita menghapus beberapa nama yang kemudian kelebihan di dalam standar area. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya kan, dibutuhkan kekuatan logistik. Logistik. Nah, tentu kami berharap dengan kekuatan mandiri yang ada di PKS ditambah dengan dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang tentu tidak mengikat kami, itu kemudian kita himpun semua sehingga kita bisa memenangkan pemilu 2024. Targetnya sederhana saja sih. Di pusat kita coba pertahankan yang sudah ada, karena di dapil Sumbawa ini cukup ketat persaingannya, karena kuotanya cuma 3 kursi, ya kan? Nah, ini coba kita pertahankan bahwa 1 dari 3 itu ada PKS di dalamnya, itu sudah. Yang berikutnya di tingkat provinsi kita juga akan ada target tambahan mungkin, baik itu di Bima Dompu maupun di Sumbawa, ya, karena resources kita cukup bagus handal di sana. Ada saya di pusat, ada kebetulan kepala daerah dukungan PKS juga berasal dari Pulau Sumbawa. Nah, demikian juga teman-teman yang ada di kabupaten kota juga sudah siap untuk membackup itu. Nah, demikian juga di kabupaten kota, ya insya Allah caleg-caleg kami sudah siap. Mudah-mudahan di pemilu 2024 ini kita bisa mengantarkan calon-calon anggota DPRD yang targetnya agar di setiap tempat kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa itu PKS bisa mengusung calonnya di kepala daerah pada pilkada November nanti 2024. Kira-kira seperti itu.